Yang pertama, bagaimana cara efektif untuk menyelamatkan anak-anak yang sudah hampir usia SD untuk menggunakan HP yang sadar atau tidak memberikan pengaruh negatif. Jadi tadi kesepakatan ahli pendidik sedunia ya, baik muslim maupun non muslim. Yang pertama keteladanan, yang kedua adalah pembiasaan. Sebenarnya pembiasaan ini nomor satu. Pembiasaan nggak mungkin ada keteladanan. Pembiasaan itu bisa juga mengandung arti di dalamnya adalah pemaksaan, dan pemaksaan ini jangan diartikan negatif atau pemaksaan jangan diartikan kekerasan. Contoh ya, anak yang baru bisa jalan tiba-tiba mendekati kompor yang sedang menyala, urusan nangis belakangan, pasti kita ambil duluan gitu ya, atau kompor kita matikan. Atau ketika dia baru merangkak gitu ya, baru merangkak, kemudian di depannya ada kotoran, entah kotoran ayam atau kucing dan sebagainya. Dan biasanya fase oral itu apa saja dicomot kemudian dimasukin ke mulut kan, begitu ya. Nah, ketika kita melihat pemandangan seperti itu, kita nggak akan berpikir nanti anak nangis atau tidak. Pokoknya ambil dulu kan gitu ya. Urusan nangis nanti bagaimana caranya kita bujuk dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksud adalah pemaksaan. Jadi pemaksaan tidak identik dengan kekerasan. Persoalannya adalah bahwa yang darurat-darurat itu melulu kita identikan dengan materi gitu ya, kayak kotoran atau api yang panas. Bagaimana dengan azan maghrib misalnya, sudah setengah 6, mereka masih asik mencet-mencet gadget, itu juga sebuah kedaruratan menurut kami gitu ya. Kemudian bagaimana anak yang sudah mulai mau menjelang balik, dia bisa bangun subuh sendiri tanpa harus orang tuanya bangun, itu juga sebuah kedaruratan. Apalagi kalau dalam hadisnya serem banget, silakan cari sendiri tentang sholat isya atau terjemahkan sendiri ya nanti di rumah. uh, Inna askola sholatin alal munafiqina sholatil isya wa sholatil fajri bla 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 dan seterusnya. Berarti darurat kan, sholat subuh itu darurat gitu. Kemudian maghrib itu darurat. Jadi kalau darurat berarti urusan nangis urusan belakangan gitu ya. Nanti bagaimana caranya kita cegah dulu kan gitu. Sama urusan diet gitu. Kalau memang kita belum mampu ya kita cegah duluan. Persoalannya ketika ada orang berbicara mazhab isolasi atau mazhab imunisasi, ini jadi debat gitu. Oke, saya setuju juga mazhab imunisasi. Tetapi kalau bicaranya 15% yang aman, 85% yang berbahaya, ibarat kiper sehebat-hebatnya diserang terus setiap saat, dia jebol juga pertahanan. Jadi jangan kemudian kita mutlak harus isolasi, tapi juga jangan mutlak harus imunisasi. Imunisasi apapun setiap saat dihadirkan 24 jamnya gimana gitu ya. 15% loh tadi itu Kidia yang meneliti gitu bahwa yang aman dari tayangan-tayangan cuma 15% gitu. Lalu mau bicara imunisasi bagaimana 15% kan gitu. Yang aman. Kita lanjutkan. Jadi kata kuncinya adalah pembiasaan dan salah satunya adalah pemaksaan. Urusan bagaimana dampaknya nangisnya apa itu urusan keterampilan yang harus kita asah. Bagaimana dampaknya kita cegah ya itu urusan keterampilan seorang ayah.